Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, coba silahkan teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya. Kita lanjutkan lagi kelas tutornya. Di sini saya share screen dulu. Oke, baik. Tadi kita sudah sampai ke soal nomor 6 ya, soal yang terakhir nih. Nah, di sini soal nomor 6 juga ada triknya untuk penyelesaiannya. Jadi diperhatikan ya untuk soal nomor 6 biar dapat nih runtutan penyelesaiannya gitu. Oke. Sebelum ke sana kita lihat dulu soal dari nomor 6 ya. Kita pahami dulu soalnya, kasusnya seperti apa, baru ke penyelesaiannya gitu. Nah, coba kita baca bareng-bareng di sini soalnya. Jadi ada sebuah silinder pejal, radiusnya 10 cm, dengan masanya 12 kg, menggelinding tanpa selip, sepanjang L sama dengan 6 meter pada theta 30 derajat. Kayak gitu ya. Nah, di sini, ini gambarnya sudah ada ya dari soal nomor 6. Ada atap rumah, ini. Jadi silinder pejalnya yang mana? Ini nih, yang warna pink ini, yang bulat, ini silinder pejalnya. Kalau dari depan kayak bola pejal ya. Tapi ini karena bentuknya it's okay, silinder pejal dari soal nomor 6. Nah, ini silinder pejal. Kemudian dia karena ada di atap ya, dan bidang miring, secara logik juga pasti bakal turun ke bawah sini, turun ke bawah gitu. Nah, sambil diperhatikan di sini ya pointernya. Jadi dari posisi ini sampai ke sini, ke ujung sini, ini sepanjang L gitu. L-nya 6 meter gitu ya. Jadi kita lihat sistemnya seperti ini. Jadi ada silinder pejal di atas atap gitu ya, di atas atap, kemudian nanti dia bakal jatuh ke tanah gitu. Oke. Seperti biasa, untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya, kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui radius dari silinder pejal, atau kita simbolkan sebagai RS ya, sama dengan 10 cm. Atau kita konversi ke dalam satuan internasional jadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian di sini massa dari silinder pejal juga diketahui. Nah, kita simbolkan massanya itu M kecil ya, 12 kg. Kemudian panjang L-nya, tadi ya, L-nya itu yang di atas atap ini. Nah, dari sini, titik awal ini sampai ke ujung atap ini, bawah, itu L sama dengan 6 meter. Kemudian, ternyata dia membentuk sudut theta, gitu ya. Kalau kita lihat kan bangunnya segitiga ya, segitiga seperti ini. Itu tetanya 30 derajat. Nah, selanjutnya, di sini juga diketahui ketinggian dari rumahnya, dari dari tanah sampai atas atap yang atas ini itu sejauh H, sepanjang H gitu. Hanya berapa? 5 meter. Kemudian gravitasinya kita gunakan 9,8 meter per second kuadrat. Gitu. Yaitu yang sudah diketahuinya ya, sudah kita tulis semua. Yang ditanyakan yang A, coba kita lihat. Berapakah kecepatan angular benda saat meninggalkan atap? Atau kecepatan atau omega gitu ya. Simbolnya omega. Kemudian yang B, jika tinggi hanya 5 meter, berapa jauh benda jatuh mengenai tanah gitu, atau X-nya di sini. Seberapa jauh sih benda itu jatuh mengenai tanah gitu. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari yang A dulu. Nah, coba perhatikan di sini untuk penyelesaian dari soal nomor 6. Di sini kita ada triknya nih untuk menyelesaikannya. Nah, kita lihat ya, kita bahas. Nah, yang A, kita mencari kecepatan angular atau omega. Nah, di sini kita bagi dua dulu nih sistemnya. Jadi yang subsistem yang pertama itu bagian yang atap, bagian atap sini. Kemudian yang kedua itu bagian rumahnya, ya, rumahnya sini. Yang dia mau jatuh ke tanahnya gitu. Karena kan bola itu ada di atas
atap ini. Jadi dia bergerak di sepanjang atap ini dulu dong. Makanya ini sebagai subsistem 1, kemudian jatuh ke tanah. Nah, ke tanah sini, ini sebagai subsistem yang kedua gitu. Jadi kita bagi dulu dua subsistem. Kemudian di sini berlaku hukum kekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhirnya gitu. Nah, kita uraikan lagi. Energi mekanik itu kan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Nah, kita uraikan dulu ke ruas yang sebelah kiri ya. Nah, ruas yang sebelah kiri itu untuk energi mekanik awal gitu. Nah, energi kinetik awal karena di sini masih translasi ya, makanya kita energi kinetiknya setengah dikali M dikali kecepatan awal dari benda silinder pejalnya. Kuadrat ditambah dengan energi potensial. Energi potensialnya yaitu massa dikali G dikali H. Ya, H dari ini, H kecil, kemudian H besarnya gitu, energi potensial awal. Jadi kan endingnya pada akhirnya si bola ini kan jatuh ke tanah gitu. Makanya dia ada MGH dari atas atap ini dan juga MGH dari H bawah sebelahnya yang subsistem kedua gitu. Jadi kalau saya tuliskan secara matematis, jadi seperti ini ya, MG dikali H kecil yang atap ditambah H besarnya yang subsistem kedua gitu. Oke. Kemudian sama dengan energi mekanik akhirnya ya. Kita lihat yang ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kanan di sini energi kinetik 2. Nah, di sini karena dia bergeraknya menggelinding gitu ya. Di sini juga silinder pejal, jadi ada energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi gitu. Nah, energi kinetik translasi kan setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi setengah I inersia dikali omega atau kecepatan angular kuadrat. Nah, ini omega inilah yang mau kita cari nilainya gitu. Kemudian ditambah energi potensialnya. Energi potensial untuk subsistem yang kedua, massa dikali G dikali H. H besarnya aja ya. Karena subsistem yang kedua tuh dihitung dari ujung atap ini nih, si bola dari sini ke bawah gitu. Terus sepanjang H ini aja, H besar. Oke, kita lihat di sini. Karena benda itu kan awalnya ada di atap sini. Nah, dia V-nya, kecepatan awalnya tentu saja 0 ya. 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian di sini saya uraikan MGH kecil ditambah MGH besar gitu. Ya, sama aja ya, ini saya uraikan seperti di bawah ini gitu lainnya. Nah, di sini kedua ruas sama-sama ada MGH besar dan MGH besar ya, kedua ruas, jadi bisa kita coret gitu. Kedua ruas sama ada. Tinggallah MGH yang H kecil sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat ditambah setengah MV kuadrat gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini inersia dari apa? Inersia dari bendanya ya. Karena soal nomor 6 ini bendanya silinder pejal. Nah, silinder pejal itu inersianya atau momen inersianya setengah MR kuadrat gitu. Dikali omega kuadrat ditambah setengah M dikali V. V itu kan kecepatan angular atau omega dikali jari-jari atau radiusnya. Kemudian dikuadratkan ya, karena di sini V kuadrat gitu. Kuadrat. Oke, selanjutnya turun ke line berikutnya nih. Setengah dikali setengah itu seperempat ya. Seperempat MR kuadrat dikali omega kuadrat ditambah setengah M omega. Ini omega kuadrat ya, kan kita kuadratkan, berarti omega kuadrat dikali R kuadrat gitu. Dan ini ternyata sama nih variabelnya, ada M, ada R kuadrat, ada omega kuadrat. Jadi bisa kita jumlahkan ya, seperempat ditambah setengah, itu 3/4. Nah, MR kuadrat, omega kuadrat. Oke, yang ditanyakan adalah dari nomor 6A, ini kecepatan angularnya atau omeganya ini. Nah, kita sudah punya nih persamaan ini. Berarti dari persamaan ini, kita bisa mencari nilai kecepatan angularnya, yaitu omega kuadrat sama dengan 4/3 dikali M GH per M R kuadrat gitu.
Oke, di sini kita lanjutkan lagi ya di slide selanjutnya. Saya tuliskan lagi persamaannya. Omega kuadrat sama dengan 4/3 MGH per MR kuadrat nih. Ini sama-sama, M-nya kan sama. Jadi bisa kita saling coret ya, habis dibagi gitu. Oke, tinggal GH per R kuadrat. Nah, di sini karena omega kuadrat, kita hilangkan ya kuadratnya, yaitu dengan diakarkan. Jadi omega atau kecepatan angular sama dengan akar dari 4/3 dikali G dikali H per R kuadrat gitu. Oke, perhatikan di sini. G-nya kan diketahui nilainya 9,8. Selanjutnya R-nya juga diketahui. Radius dari silindernya 10 kali 10 pangkat minus 2. Ini jangan lupa kuadratnya dikuadratkan. Nah, si H-nya, oke, perhatikan dari sistemnya, gambar sistemnya. H-nya itu kan dari bola sini, atas rooftop atau atas atap ya, bukan rooftop, atas atap sampai batas ini ya, ini sejauh H. Nah, ini nggak diketahui tuh di soal berapa. Jadi untuk mencari H ini kita bisa menggunakan rumus trigonometri gitu ya, karena dia membentuk sudut theta nih sebelah sini. Gitu. Jadi oke, karena tetanya di sini, berarti ini depan ya, H-nya itu depan. Kemudian yang diketahui juga yang L ini ada apa? Miring kan, miring. Nah, depan dengan miring, apa tuh yang kita gunakan? Yaitu sinus ya, berarti H sama dengan L dikali sinus theta gitu. Kenapa kita nggak pakai cos? Cos kan samping miring. Sampingnya ini, sebelah sini, miringnya ini. Nah, sampingnya nggak diketahui di soal. Jadi, nggak bisa kita gunakan. Kita gunakan yang kita perlukan aja yang diketahui, yaitu sinus ya, depan, H, dan miring, samping per miring, itu L. Jadi sinus theta. Jadi hanya sama dengan L sin theta, L-nya 6 meter, theta-nya 30 derajat. Sin 30 itu setengah. Setengah dikali 6, 3 meter. Nah, kita dapat nih ketinggian H kecilnya ini itu sejauh 3 meter. Ya, kita masukkan di sebelah sini hanya. Itu ya kenapa dapat nilai hanya 3 meter dari sini. Dari rumus trigonometri tentunya. Oke, kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan dulu yang atas, 4 dikali 3, 4 dikali 9,8 dikali 3, itu hasilnya 117,6. Kemudian ini 10 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan, hasilnya berapa? Dikali 3, itu 0,03. Gitu. Ini kita bagi dulu. Jadi 117,6 dibagi 0,03 sebesar 3.920. Nah, baru kita mencari nih akar dari 3.920 itu sebesar 62,6 radian per second. Nah, ini nilai kecepatan angularnya atau omeganya dari silinder pejalnya gitu. Oke, ini untuk soal nomor 6A clear ya sampai di sini. Kita lanjut dulu ke yang B. Nanti kalau misalnya ada ditanyakan bisa langsung ditanyakan nanti setelah bagian yang B ya. Nah, oke, yang B, jika ketinggian H itu 5 meter, H besar ya, berarti subsistem yang kedua nih. Berapa jauh benda jatuh mengenai tanah? Nah, di sini kita lihat benda akan membentuk gerak parabola saat meninggalkan atap dengan kecepatan awal. Nah, kita lihat dulu, kita cari dulu ya kecepatan awal. Jadi kecepatan awal atau V0 sama dengan radiusnya dikali omega atau kecepatan angularnya gitu. Radiusnya kan 10 kali 10 pangkat minus 2. Ini radius dari apa sih? Radius dari silinder pejalnya. 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dikali kecepatan angularnya yang udah kita cari di bagian A. Itu sebesar 62,6 radian per second. Nah, ini kita kalikan hasilnya 6,26 meter per detik gitu, kecepatan awalnya. Nah, tadi di sini saya tuliskan akan membentuk gerak parabola gitu ya. Jadi bayangin, kita lihat nih dari gambar sistemnya. Ada bola turun ke bawah sini sampai ujung atap sini ya. Ini kecepatan awalnya. Nah, dia akan turun ke arah panah merah ini tentunya gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar koordinat kartesiannya ya, yang vertikal itu ada V0Y, kan di sumbu Y, dan yang horizontal itu sumbu X, berarti V0X gitu. Nah, berarti di sini kita akan mencari vektor kecepatan awalnya dari silinder pejal ya.
vektor kecepatan awal, kita cari dulu yang V0x-nya. Berarti V0x, karena tetanya di sini, berarti V0x kita rotasikan tetanya terhadap sumbu X, gitu. Yaitu V0 cos theta. Nah, kita masukkan V0-nya kan 6,26 meter per detik, tetanya 30 derajat, cos 30 setengah par 3 dikali 6,26, hasilnya kita dapat V0x-nya sebesar 5,320 meter per detik. Gitu ya. Jadi di sini ada akar 3. Cari dulu di kalkulator akar 3 itu berapa? Itu sekitar 1,7 nilainya akar 3. Dikali setengah, dikali 6,26 ya, dapatlah 5,321 si V0x-nya. Jangan lupa ditulis satuannya, meter per detik. Oke, kalau sudah, kita cari vektor kecepatan awal dari V0y-nya, yaitu V0 sin theta ya. Tetanya kita rotasikan terhadap sumbu y di sini. Gitu. V0 sin theta. V0-nya berapa? 6,26 meter per detik. Tetanya kan 30 derajat, sin 30 itu setengah. Setengah dikali 6,26 sebesar 3,13 meter per detik. Ini untuk nilai V0y-nya. Kita sudah punya vektor kecepatan awal dari V0x dan V0y. Langkah selanjutnya, apa yang kita akan lakukan? Yaitu kita akan meninjau di sumbu y. Gitu ya. Jadi cukup panjang nih dari penyelesaian soal yang bagian B. Gitu. Kita tinjau di sumbu Y. Sumbu Y, berarti kalau kita menggunakan persamaan di GLBB ya, kan Y itu sama dengan V0Y T ditambah setengah GT kuadrat. Gitu. Ini persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Y-nya atau hanya ya, H besar. Ini pokoknya yang bagian B itu kita meninjau bagian bawah. Gitu, bagian bawah atau subsistem yang kedua. Jadi hanya itu atau Y-nya itu 5 meter ya, 5 meter. Kemudian V0Y-nya kan sudah kita dapatkan tadi 3,13 meter dikali T. Ditambah setengah, G-nya 9,8 meter per second kuadrat dikali T kuadrat. Gitu. Oke, kemudian setengah dikali 9,8 itu 4,9 T kuadrat. Nah, di sini coba lihat ya. Coba kita mau jadikan satu ruas dulu. Jadi 4,9 T kuadrat ditambah 3,13 T dikurang 5. Ya, pindah ruas di sini. Yang tadinya positif jadi negatif, minus 5 sama dengan 0. Oke. Kalau udah seperti ini, kelihatan ya, ini adalah persamaan kuadrat. Ya, ada T kuadrat di sini. Nah, kalau untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu ada dua cara. Bisa menggunakan faktor atau menggunakan rumus ABC. Gitu. Jadi kalau persamaan kuadrat bakal ada dua kemungkinan nih hasilnya. Di sini saya menggunakan rumus ABC ya, karena agak susah angkanya, 4,9 sama 3,13, jadi bisa menggunakan rumus ABC. Nah, saya ingatkan lagi ya, rumus ABC yang ini nih. Minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Oke, jangan lupa ya, yang A mana, yang B mana, dan yang C mana. Yang A itu yang koefisien dari variabel yang pangkatnya 2. Di sini 4, oke, maaf ya tadi terpental tiba-tiba. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi, tadi sudah sampai di rumus ABC ya, persamaan ABC. Gitu. Menentukan nilai A, B, dan C-nya. Yang A itu koefisien dari yang variabelnya pangkatnya 2. Di sini berapa? 4,9. Kemudian yang B itu nilai koefisien dari yang pangkatnya 1. Nah, di sini berapa? 3,13 ya. Dan yang C itu adalah konstanta. Biasanya yang bagian akhir yang angkanya aja, minus 5. Nah, jangan lupa untuk bukan terus sih, menuliskan tanda minusnya gitu. Jadi tanda minus atau positif itu milik angka yang sebelah kanan. Jadi di sini minus 5 ya C-nya. Oke, coba kita hitung dulu solusi akar-akar dari persamaan kuadrat ini menggunakan rumus ABC gitu ya. Nah,
Di sini saya tulis lagi persamaannya 4,9T kuadrat plus 3,13T minus 5 sama dengan 0. Kemudian ini rumus ABC-nya ya, karena yang ingin kita cari adalah akar dari T, berarti T sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Gitu, B-nya berapa? 3,13 di sini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian akar nih. B-nya 3,13 kuadrat minus 4 dikali A-nya 4,9 dikali C-nya minus 5 per 2A, A-nya 4,9 ya. Kita selesaikan dulu yang dalam akarnya ini. Oke, satu persatu. Jadi akar dari 3,13 kuadrat itu 9,7969 dikurang ini ya, 4 dikali 4,9 dikali minus 5, itu hasilnya minus 98. Oke, ini minus dikali minus, hasilnya positif ya, dijumlahkan. Berarti 9,7969 ditambah 98. Hasilnya 107,7969. Kita selesaikan dulu yang akar ya. Akar dari 107,7969 itu 10,38. Nah, jadi ini di sini kita sudah dapat nih. Jadi tinggal kita cari satu-satu. Yang satunya ditambah, yang satunya dikurang ya. Nah, untuk T1 berarti di sini T1 sama dengan minus 3,13 ditambah 10,38 dibagi 9,8. Hasilnya 7,25 dibagi 9,8. T1 itu 0,74 sekon. Nah, yang kedua, T2 berarti kalau yang satunya udah ditambah, di sini dikurang ya. Minus 3,13 min atau kurang 10,38 dibagi 9,8. Oke. Di sini minus 3,13 min 10,38 hasilnya minus 13,51 per 9,8. Nah, dapatlah T2 sama dengan minus 1,38 detik gitu. Jadi untuk persamaan kuadrat ada dua kemungkinan gitu solusinya ya dari nilai akar-akarnya. Nah, pastinya ada positif dan negatif. Nah, kita ambil nilai yang positif, yaitu yang T1 ya, 0,74 detik. Nah, jadi kita bisa nih cari nilai X-nya yang ditanya dari nomor 6B. Berapa jauh sih bola itu jatuh ke tanah? Atau X ya. Nah, X itu sama dengan kecepatan dikali T gitu. Kalau kita dapat tahu rumus atau persamaan di GLB ya, gerak lurus beraturan, jarak itu kan sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di sini berarti X-nya itu jaraknya, jauhnya, dikali kecepatannya, V0X dikali T. V0-nya berapa V0X-nya? Ini kan udah kita cari tuh, vektor kecepatan awal di sumbu X itu 5,321 meter per detik dikali waktunya. Kita pakai waktu yang positif ya, 0,74 detik. Gitu. Ini kita kalikan hasilnya, X-nya sebesar 3,94 meter. Oke, gitu sih untuk soal nomor 6 ya. Oke. Jadi cukup panjang penyelesaiannya yang bagian B terutama. Kita cari dulu faktor kecepatan awalnya. Kemudian kita tinjau di sumbu Y, cari solusi dari persamaan kuadratnya, baru bisa menghitung jaraknya gitu, dari bola jatuh. Oke, mungkin ini untuk pembahasan dari soal nomor 6. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Bisa untuk soal nomor 6 bisa mengikuti. Gimana? Ini diam bisa atau masih ada yang bingung? Masih bingung ya kalau soal nomor 6? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak?
nggak apa-apa. Kalau misalnya belum jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja gitu. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Jadi mungkin ditekankan lagi ya untuk soal nomor 6 sama soal nomor 3 tadi ya, yang ada gambar sistem batang sama, nah ya soal nomor 3 gitu. Itu terutama dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu. Belajarnya sampai paham dan mengerti gitu ya. Dan soal nomor 6 ini juga karena kita perlu analisa yang mendalam gitu untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi kita lihat dulu kasusnya, kemudian sistemnya seperti apa, kita bagi dulu nih biar mudah, kemudian biar dapat feelingnya nih buat ngerjain gitu. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas, itu bisa dilihat lagi ya rekaman video tutorialnya gitu. Di sini kan udah enak nih, salah satu kelebihan dari kuliah online menurut saya adalah kita punya rekaman tutorial, rekaman kelasnya gitu yang bisa kita tonton, bisa kita pelajari ulang gitu ya. Kalau misalnya di kelas kelas biasa gitu, kelas offline, ya udah gitu. Misalnya yang depan ngomong apa, sembari kita nyatet gitu. Kita nggak ada rekamannya, ya kita cuma bisa ngandelin uh, ingatan otak kita gitu, ingatan otak kita gitu ya. Jadi kayak seberapa cepat kita bisa nulis dan seberapa ingat memori otak kita untuk bisa mengingatnya gitu sih. Jadi mungkin nanti kalau misalnya eh, apa namanya, tadi kan ada beberapa yang agak terlambat untuk masuk ya, terlambat masuk, jadi agak ketinggalan gitu, ketinggalan. Kemudian siapa tahu jaringannya mungkin kurang stabil di tempat kalian, saya juga ngomongnya putus-putus, kurang jelas, bisa langsung aja ditonton rekaman tutorialnya ya. Itu setelah kelas selesai langsung saya upload rekaman tutorialnya. Linknya ada di deskripsi WhatsApp grup, cek aja gitu. Jadi biar clear gitu ya materinya, dan apa yang kalian catat juga nggak salah, biar nggak salah juga gitu. Karena kita kan multitasking ya, sambil nyatet, sambil menjelaskan apa, sambil eh, menyimak gitu apa yang dijelaskan gitu. Kan terbagi dua gitu ya otaknya. Ada yang nulis terus juga sambil menyimak. Terus apa tahu nggak maksimal, jadi bisa diulang lagi nih, dipelajari lagi. Terutama yang saya tekankan di sini, pahami soal nomor 3 dan nomor 6 gitu. Soal nomor 3 itu terutama itu mencakup ya momen inersia gitu. Kalau soal nomor 6 tadi mencakup, dan itu kita udah bagi subsistemnya menjadi 4 bagian gitu. Saya udah mencakup hampir keseluruhan sih bisa dibilang. Tapi ya lebih bagusnya pelajari semuanya dari soal nomor 1 sampai nomor 6 dan latihan di beberapa buku yang lain gitu supaya lebih paham ya. Sama bisa buat summary-nya tadi, summary tabel dari bentuk benda sama momen inersianya gitu. Ya mungkin itu, kalau ada yang belum ditanyakan kita lanjut ya. Karena udah selesai juga dan mau jam 3, sebelum kita tutup seperti biasa kita dokumentasi sebentar gitu. Untuk berita acara pelaksanaan tutorial, silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Ya, mungkin saya ingatkan lagi, bagi yang hadir kelas tutorial hari ini, silakan untuk bisa mengisikan presensi kehadiran ya. Linknya ada di deskripsi WhatsApp grup gitu. Bagi yang hadir, silakan isi kehadiran. Kalau nggak hadir, ya nggak usah diisi. Gitu. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kayak gitu ya, ingat poin pertama yang saya sampaikan tadi. Hadir kelas tepat pada waktunya. Jangan hadir di saat 1 menit kelas mau selesai atau 30 menit kelas baru selesai. Mau selesai itu kalian baru join. Jangan gitu ya. Join, ikutin kelasnya dari awal sampai akhir. Oke, coba yang lain coba dinyalain dulu ya kameranya, kita dokumentasi sebentar. Ya, makin lama makin sedikit nih yang join. Hari ini 48 orang. Coba diingatkan lagi ya teman-temannya, disemangatin gitu buat rajin kelas gitu ya, biar kalian satu PPB lulus semua gitu. Lulus satu, lulus semua, nggak ada yang ulang. Ya baik, dimulai dari slide yang pertama ya, siap-siap aja. 1, 2, 3.
Yang kedua, lagi ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Mungkin ini ya, untuk kelas tutorial hari ini, sebelum ditutup, ada yang disampaikan atau cukup? Gimana? Cukup, Kak. Ya, cukup ya. Nah, ditunggu aja buat hasil UTS-nya, nanti segera akan dirilis. Kalau misalnya, apa namanya, belum dapat hasil yang terbaik, masih ada UAS ya, UAS sama kuis 2 dimaksimalin. Jadi kita manfaatin waktu yang sisa ini, sebulan lebih. Jadi UAS masih bulan Desember, dipersiapkan dengan baik untuk UAS-nya. Oke. Oke, mungkin ini untuk kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Dipelajari lagi ya, diulang-ulang lagi sampai benar-benar paham gitu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Yang Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.